Media Korea Selatan akui magis Shin Tae-yong di timnas Indonesia diprediksi buat kejutan di Piala Asia 2023. Timnas U17 Indonesia melawan rasa dingin 8 derajat Celcius di Jerman. Ramadhan Sananta datang, timnas U24 Indonesia tetap krisis pemain saat lawan Uzbekistan. 4 masalah timnas U24 Indonesia sebelum jumpa Uzbekistan di 16 besar Asian Games 2022. Blok krusial Elkan Bagot untuk Hwang Hae-chan bukti tunaikan janji di Solo, misi ambil hati pelatih Ipswich Town terus berlanjut. Media Korea Selatan akui magis Shin Tae-yong di timnas Indonesia diprediksi buat kejutan di Piala Asia 2023. Menjalani langkah yang dramatis, dia sukses membawa skuad Garuda melangkah ke babak final Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Pencapaian ini tidak instan, Shin Tae-yong butuh waktu hingga 4 tahun hingga mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, hadirnya pemain keturunan Indonesia membuat timnas Indonesia berkembang cukup meyakinkan dan menjadi sorotan. Media asal Korea Selatan, Best 11, memberikan analisa mereka tentang timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Di Piala Asia 2023 nanti skuad Garuda masuk dalam grup D. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang sudah pasti akan sulit dikalahkan bagi Indonesia, tapi duel seru akan terjadi saat mereka bertemu dengan Irak dan Vietnam. Meskipun berada satu grup dengan Jepang yang cukup kuat untuk mengalahkan Jerman, Vietnam dan Irak mempersiapkan Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan. Shin Tae-yong percaya bahwa pemain naturalisasi dari Eropa dibutuhkan untuk menutup kesenjangan dengan tim-tim kuat Asia. Dalam hal nilai nama tim, Indonesia mungkin merupakan tim yang tidak diunggulkan di Piala Asia mendatang. Namun jika melihat karir para pemain, dapat dikatakan bahwa ini merupakan upaya untuk membangun skuad yang tidak akan dibayang-bayangi oleh tim-tim kuat Asia. Akan sangat Timnas U17 Indonesia melawan rasa dingin 8 derajat Celcius di Jerman. Selama di Jerman, Timnas U17 Indonesia tidak hanya berlatih. Tim asuhan Bima Sakti itu juga menggelar pertandingan uji coba melawan klub-klub di Jerman. Bima Sakti mengatakan sejauh ini tidak ada masalah apapun terhadapi latihan Timnas U17 Indonesia di Jerman. Ia melihat anak-anak asuhnya sudah mulai terbiasa dengan suhu dingin di Jerman. Bima Sakti menambahkan, selama pekan pertama di Jerman, ia memberikan menu latihan menyerang kepada anak-anak asuhnya. Kami banyak latihan menyerang selama seminggu ini. Untuk minggu depan kami akan mantapkan 1 lawan 1, lalu bagaimana 1 lawan 1 butuh support dari pemain gelandang, ungkap Bima Sakti. Setelah hampir 10 hari di Jerman, Timnas U17 Indonesia akan menjalani uji coba pertamanya. Dijadwalkan, Timnas U17 Indonesia akan melawan TSV Merbus U17 pada Rabu malam waktu setempat. Ramadhan Sananta datang, Timnas U24 Indonesia tetap krisis pemain saat lawan Uzbekistan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda akan bertanding melawan Timnas U24 Uzbekistan pada babak 16 besar di Sangcheng Sports Center Stadium. Pada pertandingan ini, bek andalan Indonesia yakni Rachmat Irianto dipastikan akan absen. Pasalnya, dia saat ini sudah mengantongi 2 kartu kuning di babak penyisihan grup F. Kartu kuning tersebut dia dapatkan saat pertandingan melawan Timnas U24 Taiwan dan Timnas U24 Korea Utara. Kartu kuning baru akan mendapatkan pemutihan di babak semifinal nanti. Absennya Irianto membuat Indra Syafri harus kembali menyusun taktik terbaiknya terutama di lini tengah. Apalagi pemain tersebut sudah menjadi andalan dalam 3 pertandingan di fase grup. Sambil gunakan perban, Sandy Walsh beri kabar terbaru setelah alami gegar otak ringan di laga Cafe Mechelen. Sebelumnya, kondisi Sandy cukup menjadi teka-teki.
Media asal Belgia, GVA, sempat mengabarkan bahwa Sandy mengalami gegar otak ringan di pertandingan tersebut. Pihak klub juga belum memberikan kabar terkait kondisi pemainnya tersebut. Terbaru, Sandy Walsh akhirnya buka suara terkait cedera yang dia dapatkan. Menurutnya, saat ini dia sudah mulai pulih setelah insiden tersebut. Dia juga sudah mendapatkan perawatan di klubnya sampai saat ini. Bek timnas Indonesia ini juga memberikan kabar baik selanjutnya. Dia sudah menjalani latihan bersama Cafe Magellan. Namun, dari unggahannya terlihat bahwa dia harus menggunakan perban di bagian kepala. Sandy Walsh mendapatkan cedera tersebut saat berduel dengan pemain OH Leuven. Dia sempat beradu kepala dengan Thorsteinsson pada menit ke-11. Sandy akhirnya keluar pada menit ke-16 setelah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Elkan Bagot main penuh, Ipswich Town singkirkan Wolves dari Carabao Cup. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, sukses membantu Ipswich Town menang lawan tim kasta tertinggi Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers, pada ajang Carabao Cup. Elkan Bagot tampil sebagai starter. Bek timnas Indonesia tampil sejak menit awal saat menghadapi klub perwakilan Premier League, Wolverhampton. Elkan Bagot bermain di pos bek tengah pada laga tersebut. Ia berduet dengan George Edmundson. Bek tengah bertinggi 194 cm tersebut sukses membantu timnya comeback gemilang atas Wolves. Kemenangan ini membuat Ipswich Town tinggal menunggu lawan di putaran keempat. Elkan Bagot bermain 90 menit pada laga ini. Pemilik 16 caps timnas Indonesia tampil gemilang saat berjumpa Hwang Hee-chan dan kawan-kawan. Berdasarkan data di SofaScore, Elkan Bagot mencatat 3 clearances, mengeblok 1 tembakan, 1 intercept, dan 4 tackle. Selain itu, ia juga memenangkan 3 dari 5 duel udara, 54 sentuhan bola, dan catatan 69% akurasi umpan. Empat masalah timnas U24 Indonesia sebelum jumpa Uzbekistan di 16 besar Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia datang ke babak 16 besar dengan segudang masalah selama fase grup. Indra Syafri selaku pelatih kepala belum mampu memecahkan permasalahan yang terjadi pada 2 laga terakhir Timnas U24 Indonesia. Berikut adalah sejumlah masalah dari tim merah putih jelang babak 16 besar Asian Games 2022. 1. Lini depan tumpul. Problem ini sebenarnya sudah muncul sejak menang pada laga perdana melawan Kirgistan. Beruntung kala itu timnas U24 Indonesia bangun pada babak kedua sehingga terjadilah 2 gol yang memastikan raihan 3 poin. Namun, momentum tersebut langsung hilang kala menginjakkan kaki ke laga kedua saat berjumpa Taiwan dan Korea Utara. Lini depan timnas U24 Indonesia tiba-tiba kurang efektif dan terlalu banyak mengandalkan sepakan jarak jauh. Kehadiran Ramadan Sananta bisa saja tidak memberikan dampak apapun jika suplai bola matang ke depan masih seperti di laga kedua dan ketiga grup F2. Suplai bola kurang maksimal. Dalam 3 pertandingan, lini depan timnas U24 Indonesia praktis tidak mendapatkan bola-bola enak untuk melepas tembakan langsung ke gawang. Tentu, ketidakhadiran Beckham Putra sebagai pemain nomor 10 timnas U24 Indonesia saat ini masih mengganggu pikiran Indra Syafri. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut tinggal bergantung pada Syahrian Abimanyu yang kerap mengatur serangan dari kedalaman seperti yang ditunjukkannya saat bersama Persija Jakarta. 3. Konsentrasi lini bertahan. Dalam 2 pertandingan terakhir, timnas U24 Indonesia kalah lewat gol-gol yang sebenarnya bisa saja dihindari jika lebih fokus. Pada laga melawan Taiwan, gol tercipta usai kehilangan bola saat membangun serangan. Sementara saat menghadapi Korea Utara, Garuda Muda gagal menjaga fokus dalam situasi umpan silang. Fokus di lini belakang inilah yang harus segera dibenahi oleh Indra Syafri agar bisa bicara banyak di babak 16 besar Asian Games 2022. 4. Antisipasi umpan silang. Timnas U24 Indonesia saat ini masih punya PR dalam antisipasi umpan silang. Gol kemenangan Korea Utara tercipta melalui situasi ini.
Uzbekistan yang punya keunggulan dalam duel udara tentu wajib diwaspadai oleh skuad timnas U24 Indonesia. Blok krusial Elkan Bagot untuk Hwang Heo-chan bukti tunaikan janji di Solo, misi ambil hati pelatih Ipswich Town terus berlanjut. Elkan Bagot menampilkan performa brilian saat membawa Ipswich Town menang dramatis 3-2 atas Wolves pada babak putaran ketiga Piala Liga Inggris. Elkan tampil sejak awal laga dan bermain penuh 90 menit. Performa Elkan Bagot sendiri cukup baik dalam laga ini. Dilansir dari SofaScore, Elkan mencatatkan 4 tackle, 3 sapuan, 1 intercept dan 1 blok selama 90 menit. Satu tackle yang cukup krusial dipamerkan Bagot saat menutup ruang tembak Hwang Heo-chan dari sisi kanan pada menit ke-66. Performa ciamik ini tentu jadi bukti omongan Elkan Bagot saat membela timnas U23 Indonesia di Solo 2 pekan lalu. Ia selalu bertekad tampil 100% saat diberi kesempatan pelatih Ipswich Town, Kieran Kena. Soal menit bermain, saya ingin mencoba yang terbaik untuk masuk dalam tim, kata Elkan saat. Jadi, ya saya mencoba bekerja keras dalam latihan, dan berharap saya mendapat kesempatan saya untuk jadi starter, tambahnya. Kesempatan main Elkan di Ipswich Town saat ini memang terbatas hanya di Piala Liga Inggris. Untuk di Liga, Elkan sama sekali belum mendapat menit bermain.